terakhir-terakhir memang saya baca suatu buku yang memang ketika saya mau memutuskan sesuatu itu kemudian ini saya pakai terus ya, satu analisa memilih usaha gitu ya. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau saya bilang usaha-usaha yang saya jalani secara ini semua berkembang baik. Cuma saya ini memang kadang-kadang sering bosan dengan usaha. Jadi ketika saya bosan, saya mulai nggak fokus di situ ya lama-lama melorot gitu ya ketika. Nah makanya ganti-ganti juga udah biasa. Tapi analisa yang saya pakai selalu standar. Termasuk ketika saya pilih usaha ini. Yang pertama apa? Kalau kita mau berbisnis pasti kita harus lihat dulu bisnis apa yang kita mau kerjakan kan? Produknya apa? Betul enggak? Mau bisnis makanan, makanannya apa? Kan gitu. Nah, saya lihat produk ini Eco Racing. Eco Racing ini produknya luar biasa, Pak. Rata-rata yang produk, kalau kita tidak jalankan usahanya, mau pakai produknya, kira-kira nambah pengeluaran atau memberikan penghematan? Pasti nambah pengeluaran. Nah kalau kita Eco Racing ini, kita pakai produknya, kemudian kita memang nggak mau jalankan, hanya mau pakai produknya saja, memberikan penghematan. Jadi bagi saya ini dilihat dari satu sisi produknya luar biasa, dahsyat nih produknya. Ya. Nah kemudian yang kedua kita lihat, ya ini satu. Kedua kita lihat apa? Marketnya. Pasti kita mau berbisnis kira-kira marketnya kayak apa? Pasarnya. Betul nggak? Nah Bapak Ibu, sekarang yang namanya kendaraan itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Bukan hanya sandang pangan papan, tetapi kendaraan sudah menjadi kebutuhan pokok. Betul nggak? Nah artinya sekarang ini hampir semua orang punya kendaraan. Minimal satu lah motor. Bahkan dalam satu keluarga itu ada 2, ada 3 punya motor, punya mobil. Betul kan? Nah coba kita tanya nih, mereka-mereka yang punya kendaraan, banyak sekali yang punya kendaraan. Kita tanya mereka. Anggaplah kita survei gitu ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu misalnya pengen pengeluaran pembelanjaan BBM-nya berkurang, misalnya ditanya begitu. Kira-kira pengen nggak? Jawaban orang-orang yang punya kendaraan, survei lah di kampung kita gitu ya. Apakah Bapak Ibu pengen pengeluaran pembelian bahan bakarnya berkurang? Jawabannya kira-kira apa? Pengen. Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu pengen kendaraannya lebih awet? Jawabannya apa? Pengen. Apakah Bapak Ibu pengen bersedekah udara bersih? Pengen. Kalau 3 pertanyaan itu jawabnya pengen semua gitu ya, maka sebenarnya produk Eco Racing ini cocok. Betul nggak? Karena Eco Racing ini bisa menghemat penggunaan bahan bakar, bisa melindungi mesin, dan bisa menghilangkan polusi. Jadi sebenarnya produk kita ini mestinya tidak ada satu orang pun yang nggak mau. Mestinya tidak ada satu orang pun yang nggak mau, nggak ada. Semua orang pasti mau. Nah kalau ada yang nggak mau, sebenarnya karena apa? Karena mungkin cara menyampaikan kita belum baik, cara menjelaskan kita itu nggak bikin jelas, tapi bahkan malah bikin bingung kan gitu. Dijelaskan malah bingung, ya kan? Nah bisa jadi karena itu. Ya maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak tertarik, itu masalahnya bukan pada produknya, tetapi masalahnya adalah pada bagaimana cara menjelaskan kita supaya orang itu tertarik. Betul ya? Ya, karena berarti marketnya bagaimana? Marketnya luas banget, sebanyak orang, semua orang. Maka di mana tempat kita temui, sebenarnya itu adalah market kita. Di rumah makan, di rumah sakit, di bank, di pengajian, di pasar, dimanapun kita ketemu orang, insya Allah semua punya kendaraan. Jadi kalau bicara marketnya sangat luas, ya. Tidak hanya Indonesia, bahkan luar negeri. Termasuk perusahaan-perusahaan yang dalam operasionalnya perlu bahan bakar, berarti marketnya luar biasa. Ya, kemudian yang ketiga, harganya. Harganya bagaimana? Harganya bisa realistis nggak? Terjangkau nggak? Terjangkau. Yang untuk motor berapa? 5.000. Untuk mobil berapa? 25.000. Harganya terjangkau nggak? Sangat terjangkau. Jadi dari harganya terjangkau. Apa gunanya produknya bagus, marketnya luas, tapi harganya nggak terjangkau? Nggak akan laku juga. Ini harganya sangat terjangkau, berarti inilah. Kemudian yang keempat, pesaingnya. Pesaingnya ada nggak? Ya, pasti ada.
Ya, sebenarnya produk penghemat bahan bakar itu sudah ada, sudah banyak sebenarnya. Ya. Tapi penghemat bahan bakar yang punya fungsi banyak itu yang nggak ada. Ya, bahkan Eco Racing kan diklaim ini pertama kali di Indonesia dan pertama kali di dunia. Apa itu? Produk penghemat bahan bakar yang mampu menghilangkan karbon monoksida hingga 100%. Jadi ini pertama kali di Indonesia dan pertama kali di dunia memang. Ya. Karena Pak Febrian itu kan ceritanya kan produk ini ditemukan ketika beliau skripsi dari jurusan Teknik Kimia ITB, bagaimana menghilangkan polusi yang ada pada kendaraan bermotor. Nah, dari hasil penelitian beliau ternyata tidak hanya berdampak pada hilangnya polusi, tetapi juga ternyata berdampak pada penghematan bahan bakar. Akhirnya penelitian diperpak semakin panjang lagi. Dulu itu sebenarnya ada yang sempat ditemukan dalam bentuk cair. Tapi kalau cair ini banyak kendalanya, sering menguap kalau udah dipakai, terus kemudian disimpan menguap habis dan sebagainya. Kemudian pengirimannya juga agak masalah. Ini penelitian dilanjutkan lagi sampai ketemu yang padat. Nah, 2017 kemarin mulai dipasarkan lah yang Eco Racing yang sudah padat itu. Ya, jadi ini penelitian panjang. Nah, pesaingnya ada nggak? Ada, sebelumnya sudah ada, tetapi tidak ada yang punya kemampuan yang sama. Bahkan kita sudah menguji coba dengan beberapa pesaing yang ada, baik yang termasuk yang dari luar negeri, ternyata kita memang masih unggul. Makanya produk kita ini sekarang banyak sekali permintaan juga dari luar negeri. Bukan hanya di Indonesia, dari luar negeri juga sudah banyak. Ya, tapi setelah saya pikir-pikir juga ya, ini cerita apa adanya lah saya, supaya Bapak Ibu juga nggak usah kebayang-bayang luar negeri gitu ya. Kalau kita pikir-pikir, ngapain sih kita itu sibuk-sibuk dengan luar negeri yang kadang-kadang bahasa kita juga, kalau saya sih kadang bingung juga ngomongnya. Betul enggak? Ya. Padahal kalau kita bayangkan market Indonesia aja luar biasa. Sampai hari ini orang yang bermitra dengan PT BES ini belum nyampe 500.000 orangnya loh ya. Belum 500.000 orangnya. Penduduk kita berapa? Banyak banget nggak? Banyak sekali. Sebenarnya market kita ini luas, gak usah ngejar-ngejar yang luar negeri pun sebenarnya udah oke. Kalau orang kita kan bahasanya gampang, dipahamkan sama, budayanya hampir sama kan gitu ya. Kalau orang luar negeri kemarin juga yang Malaysia, yang India, kadang-kadang saya bingung juga maksudnya bagaimana. Malah pusing juga kita kan. Nah, apalagi ordernya juga. Saya sih sebenarnya udah ada orang Malaysia yang order ke saya pembelian rutin. Ya, maka saya pikir-pikir lebih enak sih fokus saja sementara ini ke Indonesia aja. Orang Indonesia ini masih banyak banget yang belum kenal Eco Racing dan masih ada di mana-mana. Gak usah mikirin yang luar negeri, malah pusing juga kita. Ya, gitu. Sementara ini, nanti kalau Indonesia udah padat ya, tapi kayaknya mau sampai kapan? Orangnya nambah terus. Betul kan? Iya. Jadi luar biasa. Jadi kalau bicara pesaing masih belum banyak lah, masih oke juga. Kemudian yang kelima, kita bicara profitnya. Usaha itu kemudian kita bicara nih setelah produknya oke, marketnya luas, harga terjangkau, pesaing belum ada. Sekarang bicara profitnya bagaimana? Hasilnya besar apa kecil? Kan gitu ya. Wah, sudah jelas. Saya ketemu tukang bakso aja 11 bulan dari kayak gitu, bagi saya antara modal dengan hasil ini luar biasa. Ya, hasilnya besar. Oke. Kemudian yang keenam, modalnya kecil. Ya, pengalaman saya modal miliaran menghasilkan belum tentu ratusan juta, puluhan juta, bahkan kadang-kadang menghasilkan minus. Ya, di usaha ini sudah banyak sekali orang yang dengan hanya modal puluhan juta sudah menghasilkan miliaran. Saya hitung-hitung yang saya dapat ini paling tidak dalam 11 bulan itu sudah 7 miliar minimal. Coba bayangin. Jadi besar apa kecil modalnya? Kecil, Pak. Ya, kecil. Dan Bapak Ibu kalau jalankan usaha ini bisa masuk kategori pengusaha nasional, ya kan? Nah, sebesar-besar saya modal, sebesar-besar modal usaha restoran saya, sebesar-besar usaha properti saya, tetap pengusaha lokal, Pak. Karena cuma di Jogja, betul nggak? Ini pengusaha nasional saya. Di Sabang sudah ada, Aceh sampai Papua sudah ada semua. Bahkan di Malaysia, di Singapura, di India sudah ada. Berarti internasional kan? Coba Bapak Ibu ini pengusaha nasional semua yang ada di sini kan? Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian ya. Nggak main-main nih, Pak. Ya, kemudian yang ketujuh, resikonya. Nah, ini kita bicara bagaimana resiko. Kalau di usaha ini ada nggak resikonya?
Dari tadi kita bahas nggak ada resiko. Kalau Bapak Ibu nggak bisa jalankan pakai produknya saja, Bapak Ibu dapatkan manfaat yang lebih besar daripada uang yang Bapak Ibu bayarkan. Coba hitung-hitungan sederhana, ya ini hitung-hitungan sederhana. Misalnya saya nih, mobil saya Pajero, ya hadiah nih sebenarnya. Pajero rata-rata anggaplah yang minim pakai Dexlite. Ya Pak Wawan ya, pakai Dexlite ya. Nah, atau Pertamina Dex, anggaplah Dexlite saja. Harganya 10.500. Yang di sana nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, 10.500. Ganti pakai biosolar. Biosolar harganya cuma 5.150. Penghematannya berapa? 5.350. Betul kan? Ini penghematannya per liter. Sekarang 50 liter kasih 1. 50 liter dikasih 1 berarti kita menghemat 250 tambah ini kalau 50 265.000. 265.000 belikan, anggaplah Eco Racingnya 1 25.000 lah anggaplah, berarti masih menghemat 240.000. Betul kan? Sekali pakai 1 pil, 1 saset ini bisa menghemat 240.000. Kalau kita belanja 1,5 dapatnya 80 saset, kan dapat 8 box. Berarti 80 saset. Berarti kalau 1 sasetnya menghemat 240.000, kalau kita punya 80 berarti kali 240.000 berapa? Hitung sendiri, modal 1,5 dipakai aja menghematnya berapa puluh juta. Betul nggak? Itu baru belanjanya. Belum setelah dipakai, ini kan baru hemat belanjanya. Nanti Bapak Ibu pakai, bahan bakarnya lebih hemat lagi, betul nggak? Perawatannya lebih hemat lagi. Jadi Bapak Ibu kalau dihitung itu di sini Bapak Ibu nggak ada yang rugi. Makanya nggak usah banyak mikir, ya aja sudah gitulah. Nggak punya uang pinjam mertua. Jangan pinjam bank kan nggak boleh. Kita ngajarin bebas riba malah mau pinjam bank, pinjam mertua. Mertua nggak punya Pak? Hah? Mertua nggak punya. Ya apalah potong-potongin tanahnya yang mana gitu ya. Artinya Bapak Ibu di sini bisnis ini luar biasa. Makanya saya pikir ini bisnis tanpa resiko lagi. Sudah dengan 1,5 kita bisa menghemat puluhan juta. Coba dihitung berapa sih ketemunya nih? 240.000 kalau nolnya 1 berarti 2.400 kali 8. Berapa? Hampir 20 juta lah. Betul nggak? Gimana? 1.500.000 bisa menghemat 20 juta. Ini baru dari pemakaian pembelanjaan bahan bakar loh. Ngeri ya? Jadi kalau Bapak Ibu masih mikir-mikir, sebenarnya mikirnya apa dulu, matematikanya dapat berapa? Beneran kalau Bapak Ibu masih mikir-mikir, pertanyaan saya dulu pasti matematikanya nggak lebih dari 5 lah. Oke nggak? Oke, jadi Bapak Ibu kalau sudah ketemu bisnis, dianalisa dengan yang seperti ini, oke semua, maka nggak ada alasan lagi. Bapak Ibu jalankan usaha ini, Bapak Ibu itu mestinya itu sukses. Sudah nggak ada alasan sampai Bapak Ibu nggak sukses. Kalau nggak sukses, yang bermasalah bukan usahanya, yang bermasalah adalah yang menjalankan usahanya. Ya, nah tapi ini belum selesai karena itu kalau untuk analisa bisnis sendiri. Kita kan nggak bisnis sendiri, kita bermitra dengan perusahaan, betul nggak? Maka kita juga harus analisa bagaimana perusahaan tempat kita bermitra. Nah, analisanya apa? Yang pertama kita lihat legalitasnya. Beres nggak? Aman nggak usaha ini? Betul nggak? Nah, alhamdulillah legalitas kita udah beres semua, nggak ada masalah. Kalau suatu ketika Bapak Ibu temui di sosial media, di online, berita online, mungkin Bapak Ibu akan temui berita bahwa kita ini termasuk investasi bodong dan sebagainya. Ya, itu memang pernah kita masuk di berita itu. Ya, supaya Bapak Ibu nggak kaget nanti kalau ketemu. Waktu itu memang kita ada yang melaporkan. Dan OJK tanpa klarifikasi kepada kita langsung rilis beritanya. Kita sudah by email, sudah mengklarifikasi, menanyakan dengan melengkapi data-data yang ada, dan sudah ada balasan via email juga dari OJK. Ya, nanti kalau ada yang begitu nanti bolehlah. Sudah punya belum? Sudah ada kan? Nah, nanti kita tunjukin jawaban dari OJK. Jadi Bapak Ibu nggak usah risau. Insya Allah ini udah aman, udah semua perizinannya udah beres.
Bahkan ada juga pidato ketua asosiasinya juga sudah mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan perizinan PT BES. Jadi karena ini kita harus bermitra dengan PT BES kan, maka kita harus tahu bagaimana kekuatan perusahaan ini. Yang pertama legalitas, beres. Kemudian yang kedua kita lihat kekuatan finansialnya. Perusahaan ini luar biasa, penggerak anti riba, makanya aset yang beliau punya pun nggak ada satupun yang sekolah. Jadi saya sudah lihat sendiri, ya sertifikatnya yang ada itu, ya di komplek di paling depan ruko-ruko itu kan punya beliau. Ya, saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri, sertifikatnya masih bodoh semua, masih bodoh. Kalau sertifikat saya pinter lah. Sudah sekolah di Bank A 5 tahun, lulus sekolah lagi, pindah lagi, belum selesai biar dapat kredit lebih banyak saya pindah lagi ke tempat lain, kan begitu. Udah cerdas kalau sertifikat saya. Nah punya Pak Haji Febrian sertifikatnya banyak, saya lihat masih bodoh semua. Belum ada tanda tangan lulus di banyak bank, nggak ada. Coba. Alhamdulillah secara finansial perusahaan kuat. Kemudian yang ketiga, ya secara finansial nih. Kemudian yang ketiga di sini ada. Oh, udah lebih. Yang ketiga kita lihat masalah produknya, keberlangsungan produknya. Nah yang luar biasa lagi ya, kalau kita lihat nih perusahaan-perusahaan sejenis yang berjaringan rata-rata hanya menjadi distributor produk yang memproduksi perusahaan lain, betul kan? Eco Racing, si PT BES, Eco Racing ini murni diproduksi oleh PT BES. Jadi perusahaan ini memproduksi sendiri, produknya ini diproduksi sendiri, benar-benar diproduksi sendiri, sehingga yang punya pun tahu apa namanya untuk menjaga kualitasnya juga ngerti karena formulatornya juga. Tapi kapan mau dinaikkan produksinya, permintaannya sudah seperti apa, harus segera dinaikkan, udah paham. Insya Allah keberlangsungan produk juga akan terjaga. Kemudian yang keempat, kita juga perlu tahu track recordnya. Paling tidak kita mencoba mengetahui karakter ownernya. Nah, untuk karakter owner inilah yang kadang-kadang saya waktu pertama itu salah satu membuat saya luar biasa. Jadi saya ini kayak menemukan bisnis ini memang sudah klop banget dengan apa yang saya pikirkan sejak saya sebelum ke Bandung. Jadi saya dipertemukan ya dengan ownernya, dan kebetulan ownernya juga lagi menemui beberapa orang. Nah saya langsung aja ikut duduk di situ. Saat itu beliau sedang menjelaskan begini. Ini ownernya ya, beliau sedang menjelaskan begini. Sebenarnya usaha ini saya jalankan dengan sistem konvensional. Konvensional itu bisnis biasa, ya kayak rokok, kayak aqua, kayak apa gitu ya. Itu pun beliau bisa. Kenapa? Ini produk sudah terbukti luar biasa, dipasarkan dengan cara biasa saja, konvensional saja, pasti laku. Betul enggak? Bahkan mau masuk ke perusahaan-perusahaan kemana pasti bisa, karena beliau formulator dan beliau sangat ngerti menjelaskan. Ini seperti saya ditanya bagaimana bisa melindungi mesin, saya nggak bisa jawab. Kalau beliau pasti bisa jawab. Betul kan? Artinya kemampuan beliau pasti udah luar biasa lah. Nah dijalankan bisnis seperti itu bisa nggak? Bisa banget. Harganya juga terjangkau, manfaatnya juga udah jelas. Tetapi beliau pikir, kalau ini saya jalankan sendiri, kemudian bagaimana saya bisa membantu banyak orang? Apakah saya harus bagi-bagi uang? Untuk kaya dia bisa kaya sendiri. Tapi bagaimana mengkayakan banyak orang?